Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dan selamat pagi. Bersyukur atas kasih Tuhan dan anugerahnya bagi kita semua. Mari siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun pagi dengan menikmati udara yang segar dan langit yang cerah. Kalau sebentar kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberi pengertian baru agar kami dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah wujud kasih. Demikian firman Tuhan diambil dari Matius 17 ayat 22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, wujud kasih adalah pengorbanan yang bukan terpaksa, tetapi secara sengaja dan sukarela. Kalau kita memberi karena terpaksa, itu bukan wujud kasih. Berbeda dengan kita melihat seorang yang lemah, tak berdaya, kita memberikan suatu pertolongan, misalnya dengan wujud uang, tenaga. Kita telah berkorban dengan kasih, sebab kita lakukan dengan sengaja dan secara sukarela. Saudaraku, wujud kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita adalah pengorbanan Yesus melalui kematiannya. Dicatat dalam kitab Matius 17. Jauh hari Yesus sudah mengetahui bahwa Ia akan disalibkan di Yerusalem. Jika Ia mau, Ia bisa menghindar dan Ia tidak disalibkan. Penderitaan yang Tuhan Yesus alami sampai mati di kayu salib bukan terjadi secara tidak sengaja. Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya secara sukarela dan bukan terpaksa. Itulah wujud kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan dari dosa dan hukuman dosa. Saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dialah sumber kasih dan Dialah mempraktekkan kasih dalam bentuk tindakan nyata. Oleh kasih Tuhan yang begitu besar telah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya melalui pengorbanannya, dan telah menghapus dosa kita masa lalu yang penuh noda. Demikian firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan anugerah Tuhan, kita boleh menerima keselamatan dengan penuh harapan, dan hidup kita yang sia-sia diubahkan menjadi hidup yang bermakna. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Terima kasih atas kasih-Mu dan pengorbanan-Mu bagi kami. Ajar kami semakin memahami kasih-Mu, dan jagai kami supaya kami tetap berada di dalam kasih-Mu selama kami hidup. Dan Roh Kudus akan membimbing dan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.